Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Bersyukur di hari ini mengawali minggu pada Senin ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai hal yang telah kita rencanakan dan yang akan kita hadapi ke depannya dalam satu minggu berjalan ini, khususnya pada hari ini. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman-Mu akan kami dengar. Berilah hikmat-Mu supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengar dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari surat 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Cahaya di hati manusia. Cahaya di hati manusia menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari cahaya di hati manusia ini? Maksudnya adalah bukan cahaya yang langsung memancar keluar dari diri kita, tetapi adalah bagaimana perilaku perkataan kita itu benar-benar memiliki cahaya yang walaupun tidak kelihatan cahayanya secara langsung, tetapi melalui perbuatan dan juga perkataan kita mau menyampaikan bahwa inilah terang yang ingin disampaikan Allah melalui perbuatan baik kita. Jadi di dalam setiap hal-hal baik yang kita lakukan, dan juga terutama yang kita lakukan demi kemuliaan akan nama Tuhan, maka pastinya kehidupan kita senantiasa memancarkan cahaya. Maka tidak heran mengapa Tuhan mengatakan, jadilah garam dan terang dunia, supaya setiap kegelapan yang berada di depan kita dapat kita sinari dengan cahaya-cahaya yang ada dalam diri kita. Sebab Bapak Ibu dan Saudara, tentu kalau kita berada dalam kegelapan, pasti rasa takut, rasa khawatir akan senantiasa menghantui kehidupan kita. Kita takut untuk melangkah karena takut akan terjatuh karena tersandung, ataupun karena tidak melihat ada lubang di depan, ataupun ada apa saja yang ada di depan kita. Karena kita tidak melihat, maka kita menjadi ragu, kita menjadi takut untuk melangkah. Tetapi dengan terang ataupun cahaya yang ada memancar dari dalam diri kita melalui perbuatan baik dan juga perkataan-perkataan kita, maka pasti kita akan mampu untuk melangkah maju ke depan walaupun di tengah-tengah kegelapan, karena kita disinari oleh cahaya yang diberikan Allah kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan, judul renungan kita tadi adalah cahaya di hati manusia. Untuk itu bagaimanakah kita dapat menggambarkan hal tersebut dalam kehidupan kita hari lepas harinya? Sebab hanya Allah sajalah
yang telah menerbitkan terang ataupun cahaya yang bersinar di dalam hati, bahkan di dalam diri kita. Sehingga kita dapat kemudian disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak yang membawa terang, yang juga membawa damai melalui kehadirannya. Dan pertanyaannya adalah, apakah setiap kita dapat melihat terang dan juga merasakan kehangatan cahaya yang terpancar dalam diri kita itu? Sebab tentu tidak semua orang menyadari bahwa di dalam diri kita telah memancar terang yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya kita kurang pandai untuk mengerti, memahami, bahkan mengetahui bahwa hikmat Tuhan, terang Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita senantiasa diselubungi oleh yang namanya kegelapan, yang membuat kita senantiasa merasa khawatir, takut untuk melangkah, khawatir, takut untuk terjatuh, dan lain-lain sebagainya. Kita melupakan bahwa ada Tuhan yang pastinya akan memberikan terang kepada kita. Sebab itulah janjinya kepada kita, yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita, senantiasa akan menjaga dan juga merawat, menopang kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Maka roh Allah sajalah yang terbit dan juga bersinar di dalam kehidupan manusia, bagaikan harta rohani yang tersimpan di dalam bejana tanah. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, artinya adalah hati adalah sumber kehidupan manusia. Hati yang baik melahirkan pikiran, perkataan, perbuatan yang baik pula. Sedangkan hati yang jahat senantiasa melahirkan kejahatan. Rasa rendah diri, egois, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bersikap semena-mena. Tetapi jikalau kita menyadari bahwa kuasa Allah yang menyinari kehidupan kita, kita pasti akan senantiasa memancarkan cahaya itu di tengah-tengah kehidupan kita berada. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Allah adalah terang yang sesungguhnya. Allah adalah terang yang sejati dalam kehidupan kita. Suatu terang yang tak terhampiri, hanya terjangkau di dalam anaknya Tuhan Yesus. Manusia tidak perlu mendatangi terang itu, karena Tuhan Yesus sendiri akan datang untuk menerangi hati kita, sehingga kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Maka mari kita buka hati kita buka diri kita terima kehadiran Tuhan sebagai terang yang akan menyinari kehidupan kita, dan kita pun akan senantiasa memancarkan terang itu kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada sesama kita, kepada siapapun, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Kita senantiasa memancarkan terang yang dari Kristus itu melalui perkataan dan juga sikap hidup kita sekalian. Sebab jika hati manusia diterangi cahaya kasih Allah, maka teranglah juga perjalanan kehidupannya. Terang kasih Kristus akan terus bercahaya bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Hidup adalah gambaran cahaya kasih Allah di tengah kegelapan dunia untuk menerangi kehidupan setiap orang di dalamnya. Bagaikan mercusuar yang dapat membantu para nahkoda membawa keluar masuk kapal mereka dan juga menuju dermaga dengan selamat, seperti itu pula lah Tuhan Yesus senantiasa menopang dan juga menuntun kita untuk berjalan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menyadarkan kita untuk menerima Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, agar terang kasih Kristus boleh diberikan kepada kita dan kita pun senantiasa memberikannya kepada semua orang tanpa terkecuali. Selamat menjalani aktivitas di hari ini. Jadilah terang dimanapun kita boleh berada melalui perkataan, perbuatan, dan juga sikap hidup kita bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Terima kasih kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menyadari bahwa kami telah memiliki terang yang asalnya dari Kristus,
maka kami dapat senantiasa membagikan terang itu kepada sesama kami. Kami dapat senantiasa menjadi terang dimanapun kami berada, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang menuntun langkah kami untuk tidak takut melangkah, karena kami memiliki terang yang asalnya dari Kristus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh menyertai kehidupan kami boleh beristirahat semalam dan boleh bangun lagi di pagi hari ini. Kami percaya dan kami imani bahwa itu semua adalah karena berkat penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami. Untuk itu kami memohon ampunan daripadamu Tuhan. Jikalau kami senantiasa melakukan kejahatan, jikalau kami senantiasa hidup dalam kegelapan, jikalau kami senantiasa takut untuk melangkah padahal kami memiliki terang yang asalnya daripadamu, ampuni kami. Jikalau kami tidak mampu menjadi terang dimanapun kami berada, kami senantiasa mengandalkan diri kami sendiri. Kami senantiasa melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari hal-hal yang kecil yang akan kami lakukan, akan kami kerjakan hingga hal-hal besar. Rencana kehidupan kami, setiap usaha demi masa depan kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jikalau ada pada saat ini di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong berikan kekuatan sehingga di hari ini kami masih mampu untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan kami masih dimampukan untuk senantiasa melakukan yang terbaik demi kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terus topang dan juga angkat kami ketika kami jatuh. Dan juga tetap senantiasa beri kami kekuatan untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami, mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Jadilah terang dimanapun kita boleh berada, melalui perkataan dan juga tingkah laku hidup kita yang senantiasa membawa kebaikan bagi semua orang. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.